Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, siapakah di antara kita yang tidak pernah merasakan kekhawatiran dalam hidupnya? Saya yakin dan percaya bahwa kita semua pernah merasakan kekhawatiran di dalam hidup ini. Apalagi saudara, saat ini kita sedang diperhadapkan dalam situasi dan kondisi yang sangat menyulitkan bagi kita. Sebagian besar pengusaha mengalami kesulitan dalam mengatur keuangan. Sebagian besar pedagang kecil juga mengalami penurunan di dalam omset penjualan mereka. Dan sebagian pekerja mereka juga mengalami yang namanya kesulitan, penurunan di dalam pendapatan mereka. Melalui hal ini, sebagian besar umat manusia pasti mengalami kekhawatiran di dalam hidupnya. Saudara, apa yang tertulis dalam Alkitab bagi setiap orang percaya? Apa yang Yesus ajarkan tentang kekhawatiran? Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 6 ayat yang ke-25 demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Yesus tidak mengajar kita bahwa kita tidak memikirkan tentang apa yang kita butuhkan. Tetapi Yesus mengajar kita supaya kita jangan khawatir. Saudara, satu hal penting yang perlu kita perhatikan bahwa memikirkan dengan mengkhawatirkan itu adalah suatu yang berbeda. Khawatir itu berarti menaruh perhatian yang sangat berlebihan terhadap sesuatu sampai orang tersebut gagal menaruh perhatian dan keyakinan serta pengharapan yang sepatutnya hanya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus jelas mengajarkan jangan khawatir. Artinya kita tidak boleh cemas, kita tidak boleh takut, kita tidak boleh menaruh perhatian yang lebih terhadap sesuatu dan fokus kita hanya kepada Tuhan. Lalu Yesus melanjutkan perkataannya dalam ayat yang ke-26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari saya kecil hingga saat ini, saya tidak pernah menemukan seekor burung yang menabur benih, yang menyiram, yang memupuk, dan menikmati hasilnya. Saudara, apa yang saya tekankan di sini? Ingat saudara bahwa dari hal yang paling kecil, yaitu seekor burung, Tuhan pelihara, Tuhan beri makan. Apalagi kita yang diciptakan menurut rupa dan gambar Allah, tidak mungkin Tuhan tidak memperhatikan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus berkata dalam ayat yang ke-26 bagian akhir demikian. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Maksudnya bukankah kamu manusia jauh melebihi burung-burung itu? Saudara, Tuhan Yesus berkata demikian adalah menjadi perenungan bagi kita. Bahwa kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan seturut dan serupa
dengan Allah, tidak mungkin Tuhan tidak memperhatikan saudara. Ayat yang ke-27, Yesus berkata demikian. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini adalah merupakan bagian yang harus kita renungkan dan bertanyalah dalam hati saudara. Apakah dengan sehasta saja dapat menambahkan dalam jalan hidup saudara? Sehasta itu adalah dalam ukuran sentimeter, itu adalah 45 sentimeter. Saudara, Tuhan Yesus mau memberitahukan kepada kita bahwa kekhawatiran itu sama sekali tidak ada gunanya. Kekhawatiran tidak akan mengubah atau tidak akan memperpanjang jalan kehidupan kita. Oleh sebab itu mari kita belajar bahwa jangan kita khawatir. Lalu saudara, di dalam ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-29, Tuhan Yesus berkata demikian. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesus berkata, Salomo dalam segala kemegahannya, Salomo dalam segala kejayaannya tidak berpakaian seindah dari bunga bakung yang Tuhan perhatikan. Saudara, bunga bakung saja Tuhan perhatikan. Bunga bakung Tuhan perhatikan sedemikian rupa. Masakah kita sebagai umat yang dicipta seturut dan serupa dengan gambar Allah, Tuhan tidak perhatikan? Saudara, mari kita melihat kesimpulannya di dalam ayat yang ke-30. Dituliskan demikian. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Saudara, kesimpulan dari perkataan Yesus itu terdapat di dalam ayat yang ke-30. Tuhan Yesus pasti memperhatikan kita. Tuhan Yesus pasti memelihara kita. Namun saudara, kesalahan kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus terletak di dalam ayat yang ke-30 bagian terakhir, yaitu dituliskan, hai orang yang kurang percaya. Intinya saudara, kita kurang percaya kepada Kristus akan pemeliharaannya yang telah dinyatakan melalui setiap kita pribadi lepas pribadi. Oleh sebab itu mari kita belajar memfokuskan diri kita hanya kepada Kristus, hanya kepada Tuhan yang menciptakan kita. Ayat yang ke-31 hingga ayat yang ke-32 dituliskan demikian. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Saudara, ayat 31 hingga ayat yang ke-32 ini menjadi perenungan bagi setiap kita, bahkan menjadi tamparan yang keras bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus. Tuhan Yesus mengajar kita supaya jangan kita memfokuskan diri kita, hidup kita hanya kepada materi, hanya kepada makanan, hanya kepada minuman, pakaian,
dan lain sebagainya. Mengapa saudara? Karena ayat 32 dituliskan demikian. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ingat saudara bahwa semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita merenungkan sejenak di dalam setiap kehidupan kita. Berapa lama kita mengikut Tuhan? Berapa lama kita menjadi anak Tuhan? Berapa lama kita melayani Tuhan? Pertanyaannya, apakah kita masih khawatir? Atau apakah kita masih tidak memfokuskan hidup kita hanya kepada Tuhan? Yesus berkata di dalam ayat 32 bagian terakhir, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Oleh sebab itu saudara, janganlah khawatir akan hidupmu. Janganlah kita mentakutkan, mencemaskan apapun yang terjadi ke depan. Ada suatu hal yang lebih penting yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Yaitu di dalam ayat yang ke-33 dituliskan demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, ini adalah suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Daripada kita fokus hanya kepada kekhawatiran, mengkhawatirkan sesuatu yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Satu hal penting yang perlu kita ingat, bahwa kekhawatiran itu bukan memperbaik keadaan, tetapi kekhawatiran akan menambah persoalan dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-34 dituliskan demikian. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ingatlah bahwa kalau kita mengkhawatirkan hari esok, maka akan menambah persoalan hari ini. Ingatlah saudara bahwa kita tidak maha tahu, kita tidak mengerti apa yang terjadi di hari esok. Yang pasti saudara, Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Tuhan akan menuntun, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan senantiasa tidak pernah meninggalkan kita dalam setiap pergumulan kita. Oleh sebab itu, mari kita belajar, janganlah kita memikirkan kesusahan di esok hari. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang percaya melalui hal ini adalah sebuah pelajaran penting yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, yaitu jalanilah kehidupan saudara dengan penuh iman dan penyerahan diri secara total hanya kepada Allah. Biarlah melalui apa yang kita renungkan hari ini boleh mengubah fokus kita hanya kepada Tuhan dan kita bersandar sepenuhnya kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.